Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Rara, matamu buat hiasan saja ya? Bentak Bu Marni dari dapur dengan suara keras. Rara menunduk, tangannya gemetar saat meraih kain pel. Lantai memang belum sempat dibersihkan karena sejak pagi ia harus mencuci baju kotor milik seluruh penghuni rumah. Lalu memasak sarapan yang telah datang karena telur di warung habis. Ia belum sempat makan sedikit pun sejak pagi. Maaf Bu, tadi aku... Jangan banyak alasan. Kau itu hidup cuma numpang. Makan numpang, tinggal numpang. Nikah pun aku yang urus. Masih berani-beraninya malas. Nada suara itu menusuk telinga. Rara menarik nafas dalam-dalam lalu mengangguk. Ia melanjutkan mengepel lantai ruang tengah dengan gerakan cepat. Walau matanya perih karena asap dari dapur. Tubuhnya terasa panas, punggungnya pegal, tapi ia tetap diam. Langkah kaki terdengar dari arah teras. Damar masuk tanpa membuka alas kaki, langsung menuju dapur. Di belakangnya, Leli mengikuti sambil tertawa kecil. Suara hak sepatunya terdengar jelas, memantul dari ubin rumah. Rambut Leli dikucir tinggi, wajahnya cerah dengan lipstik merah mencolok. Ia tak seperti tamu, lebih seperti pemilik rumah. Loh, rumah masih kotor begini, Ra? Tanya Damar, suaminya, sambil duduk di kursi panjang. Kau kerja apa seharian? Rara menghentikan gerakannya, menatap lantai yang sebagian besar sudah bersih. Aku baru saja selesai nyuci dan masak, Mas. Baru mulai ngepel. Leli duduk di samping Damar. Ya ampun, padahal tadi aku mau foto-foto di dalam rumah, tapi kayak belum disapu seminggu. Damar tertawa. Iya, Leli itu selalu perfeksionis, beda sama kamu yang dari dulu kerjaannya lambat dan berantakan. Rara menatap suaminya sebentar, kemudian menunduk. Ia tahu jika membalas akan dianggap membangkang, tapi hatinya tak bisa diam. Kau bawa dia ke sini lagi, Mas? Tanyanya pelan. Damar melirik tajam. Mau apa kamu? Ini rumahku. Aku bisa bawa siapapun, tapi aku istrimu, Mas. Suara Rara mulai meninggi, tangannya mengepal, tapi suaranya bergetar. Dan kau tahu betul, dia bukan cuma teman. Suasana menjadi hening sesaat. Leli tersenyum kecil sambil memainkan kuku palsunya. Damar berdiri lalu mendekat. Kau berani membentak aku di depan tamu? Aku hanya lelah dipermainkan terus, Mas. Jawab Rara, suaranya makin kecil. Tiba-tiba tangan Damar mendorong bahu Rara hingga tubuhnya terjatuh ke lantai yang masih basah. Leli menutup mulut, menahan tawa. Sekarang juga kau masuk ke gudang. Jangan keluar sampai aku bilang. Mas, aku... Masuk! Teriak Bu Marni dari dapur. Perempuan tak tahu diri. Kami sudah terlalu baik padamu. Rara perutnya sakit. Ia tahu tak ada gunanya membantah. Gudang belakang tak punya lampu. Tak ada kasur. Hanya ruang pengap dengan tumpukan karung bekas dan aroma lembab. Tapi lebih baik di sana daripada dihina terus. Ia berjalan tanpa suara menuju pintu belakang. Setelah masuk, pintu langsung dikunci dari luar. Rara duduk di pojok ruangan. Matanya belum bisa menyesuaikan dengan gelap. Telinganya masih bisa mendengar tawa dari ruang tengah. Leli tertawa keras. Damar mengikutinya. Perutnya perih,
Ia belum makan sejak pagi. Di dalam gudang hanya ada kotak kayu dan beberapa perabot rusak. Udara dingin menembus kain bajunya yang tipis. Ia memeluk lutut. Di luar suara langkah kaki berlalu lalang. Tak satu pun yang mengingatnya. Kenapa semua ini terjadi ke aku? Tapi tak ada jawaban. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi gigitan nyamuk dan suara tikus membuatnya terus terjaga. Ia duduk memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menghilangkan rasa takut. Tapi ketakutannya bukan karena gudang atau kegelapan, melainkan karena kenyataan bahwa orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya justru menyiksanya setiap hari. Tiba-tiba suara pintu ruang tengah terbuka keras. Kita nonton di kamarku saja yuk, di sini pengap. Rara memejamkan mata kuat-kuat. Ia tahu di rumah ini suaminya tak lagi menganggap dirinya istri. Ia hanya pelayan, hanya alat. Tubuhnya makin lemas. Ia belum makan, belum minum, dan tak tahu harus bertahan sampai kapan. Suara tawa dari dalam rumah makin ramai. Bu Marni terdengar memuji Leli karena cantik dan bisa merawat damar. Rara merasa tenggorokannya kering. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya goyah. Kepalanya pusing. Ia meraba dinding, mencari penyangga. Tidak ada yang mencarinya, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang bertanya. Apakah kau sudah makan? Atau apa kau butuh sesuatu? Ia duduk kembali, menyandarkan punggung ke dinding kayu yang dingin. Tangannya meraba perut yang kempes, menarik nafas pelan. Bertahan saja, Ra, katanya lirih. Besok mungkin kau bisa keluar. Tapi malam itu terasa sangat panjang. Tawa dari ruang tengah masih terdengar jelas, dan Rara hanya duduk diam, mendengarkan. Tubuhnya mulai menggigil, namun suaranya tetap diam, seolah dunia sudah tak lagi butuh mendengarnya. Punggung Rara masih bersandar pada dinding gudang yang lembab. Ia tak ingat pukul berapa akhirnya ia tertidur. Tubuhnya tetap menggigil hingga langit perlahan berubah menjadi abu-abu keunguan. Suara ayam mulai terdengar dari kejauhan, tapi di dalam gudang bau apek dan udara dingin belum beranjak. Tangannya terasa kaku, perutnya kosong. Ketika suara langkah kaki mendekat, tubuhnya refleks merapat ke dinding. Bunyi kunci diputar dari luar. Pintu gudang terbuka dengan bunyi berderit pelan. Cahaya pagi yang redup masuk perlahan. Bu Marni berdiri di depan pintu dengan tangan bersedekap. Bangun, hari sudah pagi, jangan malas seperti kemarin. Rara memaksakan diri, berdiri, walau kakinya masih lemas. Saya belum makan, Bu. Suaranya nyaris tak terdengar. Marni mendengus. Makan? Kau pikir kami itu tukang urus perutmu? Cepat ke dapur, masak air, dan bikin sarapan. Leli minta nasi goreng, jangan macam-macam. Rara hanya mengangguk. Ia berjalan pelan, menyeret kakinya yang masih pegal menuju dapur. Tangannya mengambil panci, menuang air dari kendi dan menyalakan kompor. Uap mulai keluar dari ceret yang mendesis. Saat ia memotong bawang, nafasnya terputus-putus. Bau minyak goreng membuat perutnya makin mual. Tak lama kemudian, Lali masuk dengan rambut terikat seenaknya. Ia memakai baju tidur yang ketat dan membawa ponsel di tangan. Tehnya udah siap? Tanyanya sambil duduk di bangku dekat pintu dapur. Rara buru-buru menuang teh ke dalam gelas. Ini Mbak. Lali mencicipi sedikit, lalu wajahnya berubah seketika. Apa ini? Rasanya tawar, kayak air cucian kaki. Maafkan saya Mbak. Tanpa banyak kata, Leli berdiri dan meraih ceret yang masih mengepul. Dengan cepat, ia menyiramkan air panas ke tangan kanan Rara. Air mendesis di kulit. Rara menjerit dan menjatuhkan gelas.
Tangan kanannya memerah dan melepuh seketika. Ia terduduk, tubuhnya gemetar menahan sakit. Cuma teh aja, gak bisa bikin. Percuma punya tangan, kalau gak berguna, kata Leli santai. Damar masuk dari ruang depan, melihat kejadian itu sambil tertawa kecil. Kamu ngapain sih, Lel? Tapi ya biarlah, dia tahu rasa juga. Rara menatap suaminya, menahan perih. Mas, tangan aku sakit, Mas. Aku putus salep, Mas. Ya salahmu sendirilah, siapa suruh bikin teh kayak gitu, jawab Damar lalu pergi tanpa menoleh. Rara berusaha berdiri. Tangannya nyeri, kulitnya mengelupas. Ia mencari perban atau apapun yang membalut luka, tapi tak ada. Di lemari obat hanya ada balsem dan kapas kotor. Bu Marni datang membawa sapu. Apalagi itu? Luka sedikit sudah kayak mau mati. Ayam di kandang, satu mati. Siapa suruh kamu lupa ngasih makan kemarin? Saya semalam di gudang, Bu. Saya nggak sempat ke kandang. Bu Marni menatapnya tajam. Jadi kau salahkan aku? Kau pikir ini semua tanggung jawabku? Kau memang biang sial. Buat makanan tak becus, kerja lambat. Sekarang ayam mati. Rara menunduk. Ia ingin pergi sebentar ke warung membeli salep, setidaknya agar lukanya tidak membusuk. Ia berjalan ke kamar, mengambil dompet kecil di laci. Saat hendak keluar rumah, Marni menghentikannya. Mau kemana? Bawa-bawa dompet, bentak Marni sambil merebut dompet itu. Ia membuka isinya. Kau ambil uang dapur, hah? Kau mencuri? Tidak, Bu. Itu uang simpanan saya, cuma sedikit, Bu. Saya mau beli salep, Bu. Damar datang lagi dari halaman. Ada apa lagi ini? Ribut-ribut. Ini istrimu, maling uang dapur. Katanya buat beli salep. Kau lihat sendiri. Damar menatap Rara, penuh jijik. Ia berjalan pelan, lalu tanpa peringatan menampar pipi kanan Rara dengan keras. Pipi Rara memerah. Ia hampir jatuh, tapi masih berdiri. Wajahnya tidak menangis, hanya diam. Beberapa warga yang lewat di jalan depan rumah melihat kejadian itu, tapi tidak ada yang berhenti. Semua hanya berjalan cepat, pura-pura tidak tahu. Jangan coba-coba mencuri lagi, bentak Damar. Kalau tidak mau kutendang dari sini, kamu harus tahu diri. Rara menahan nafas, tangannya masih sakit, pipinya perih. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya melangkah pelan kembali ke dapur. Suara Leli terdengar dari ruang tengah, tertawa sambil menonton video di ponselnya. Di dapur Rara duduk di sudut lantai. Ia merobek bagian bawah bajunya, lalu membungkus luka di tangan dengan kain seadanya. Setiap gerakan menimbulkan nyeri, tapi ia tetap melakukannya perlahan. Waktu berjalan sangat lambat. Bau bawang, suara kipas rusak, dan debu yang menempel di langit-langit membuat dapur itu seperti tempat penyiksaan. Tapi Rara tidak punya tempat lain. Ia memandang keluar jendela kecil. Langit cerah, anak-anak di seberang rumah terlihat sedang bermain. Seorang ibu tua menyapu halaman. Semua berjalan seperti biasa. Tapi baginya waktu seolah berhenti di titik yang sama. Saat sore menjelang, tubuh Rara mulai demam. Tapi ia tetap menanak nasi dan menyiapkan makan malam. Leli meminta sambal terasi, Damar minta gorengan, dan Bu Marni minta bubur karena giginya sakit. Rara kerjakan semuanya tanpa banyak bicara. Ketika malam tiba, mereka makan di ruang tengah sambil tertawa. Rara duduk di dapur memandangi nasi sisa yang tak disentuh. Luka di tangannya mulai membengkak, tapi ia tetap diam. Besok pagi bersihkan kamar belakang, banyak debu. Iya, Bu, jawab Rara lirih. Malam itu ia tidur di lantai dapur di atas tikar tipis dengan tubuh yang menggigil. Tak ada suara yang ia keluarkan, tak ada tangis.
Ia hanya memandangi langit-langit dapur yang retak sambil berharap esok akan lebih ringan. Meski ia tak yakin harapan itu masih berarti. Langit-langit dapur yang retak masih terlihat di mata Rara. Saat pagi mulai menyusup perlahan. Tikar tipis yang ia tiduri semalam membuat punggungnya sakit. Satu tangan masih dibalut sobekan baju. Hangat luka bakar dari air panas kemarin belum juga hilang. Perutnya kosong lagi. Ia tak tahu sudah berapa hari terakhir ia makan hanya dari sisa. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah dalam rumah. Leli masuk ke dapur memakai kebaya putih berbordir emas. Pakaian yang dulu Rara kenakan saat menikah. Lili berdiri di depan cermin kecil dekat kompor, tersenyum lebar. Tangannya merapikan rambut. Cantik banget ya kebaya ini. Tapi waktu dipakai kamu, warnanya jadi kusam. Ucap Leli melirik Rara sekilas. Rara menatap pakaian itu. Jahitannya masih sama, renda di bagian perut masih sedikit longgar. Itu satu-satunya kebaya yang dibuat khusus oleh ibunya sebelum meninggal. Mbak, itu baju saya. Tolong jangan dipakai, Mbak. Leli menoleh cepat. Hah? Kamu masih merasa pantas punya ini? Sudah rusak, sobek di lengan. Ia tertawa, lalu berbalik berjalan pelan keluar dapur. Lagi pula lebih cocok di badan perempuan cantik sepertiku. Rara berdiri perlahan, ingin menyusul. Tapi suara Bu Marni dari ruang tengah menghentikannya. Leli, cocok banget kamu pakai kebaya itu. Dulu aku juga heran, kenapa kebaya sebagus itu malah dikasih ke anak pemalas. Untung sekarang ada kamu. Langkah Rara terhenti, tangannya gemetar. Ia masuk ke kamar, mencari nafas. Tak ada yang mempedulikannya. Siang itu ia mencoba berbicara pada Bu Marni. Tolong kebaya itu satu-satunya peninggalan ibu saya. Marni meletakkan gelas teh di meja dengan suara keras. Kau ini tidak tahu diri ya? Ibu kamu sudah tidak ada. Rumah ini juga bukan milikmu. Apa kamu lupa siapa yang mengurusmu sejak kecil? Saya cuma... Diam! Kamu itu tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Mau tinggal saja, syukur kamu. Jangan banyak nuntut. Rara menelan ludah. Ia tahu, kalau tetap berdiri di sana, bisa saja sapu atau cantong kayu mendarat di tubuhnya. Ia mundur perlahan, masuk ke kamarnya yang pengap. Sore hari ia memberanikan diri keluar rumah. Pintu depan terbuka, Damar tidak terlihat. Dan Leli sedang di kamar mandi. Ia berjalan cepat menuju rumah Pak RT yang hanya berjarak beberapa gang. Kakinya masih terasa berat, tapi ia terus melangkah. Pak RT membuka pintu. Rara menjelaskan dengan terbata. Suara kecil sambil menunjukkan luka di tangannya. Pak, saya tidak tahan, Pak. Tolong bantu saya, Pak. Saya disakiti. Saya tidak bisa lagi tinggal di sana, Pak. Pak RT menghela nafas panjang. Ia memandang keluar, lalu kembali menatap Rara. Itu urusan rumah tangga. Kami orang luar tidak bisa ikut campur. Kamu sabar saja. Semua rumah tangga pasti ada cobaan. Rara menatap kosong. Tapi ini bukan cobaan, Pak. Saya dipukul, disiram, dikurung. Saya bahkan tidur di lantai dapur, Pak. Pak RT geleng-geleng. Kalau kamu lapor polisi, nanti jadi heboh. Aib keluarga. Kamu sabar dulu ya. Mungkin nanti suamimu berubah. Tak ada yang bisa dikatakan lagi. Rara pulang dengan langkah lemah. Jalanan sore ramai. Anak-anak berlari. Ibu-ibu belanja sayur. Tapi tidak satu pun menyapa. Saat tiba di rumah, Damar sudah menunggu di teras. Kamu dari mana? Dari rumah Pak RT. Minta-minta belas kasihan. Ngadu-ngadu. Rara diam. Damar menarik lengannya keras. Mendorongnya masuk rumah. Kalau kamu macam-macam lagi, aku buang kamu dari rumah ini.
Keesokan paginya, Bu Marni menyuruh Rara ke ladang. Meski kakinya masih bengkak dan tangan belum pulih, ia tetap berjalan dengan sapi dan karung. Udara panas, tanah kering, langkahnya berat. Sesampainya di ladang, ia mulai menyapit rumput pelan-pelan. Setiap gerakan membuat kakinya nyeri, tapi ia paksakan. Tak ada pilihan lain. 1 jam, 2 jam, hingga matahari tegak di kepala. Peluh membasahi tubuhnya, bajunya basah. Tangannya melepuh lagi karena pegangan sabit yang kasar. Menjelang sore, langit mulai kelabu. Angin berhembus kencang, tapi ia belum bisa pulang. Bu Marni bilang rumput harus penuh 1 karung. Rara terus bekerja hingga matahari mulai turun. Tubuhnya sudah hampir tumbang. Saat akhirnya selesai, ia memanggul karung dan berjalan pulang dengan langkah terseok. Sesampainya di rumah, tak ada yang menanyakan keadaannya. Damar asik bermain ponsel, Leli menonton sinetron. Karung itu ia taruh di dapur. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di kursi tua, nafasnya berat, wajahnya pucat. Luka di kakinya terbuka, tapi ia tidak mengeluh. Ia hanya menunduk. Suara tawa dari ruang tengah kembali terdengar. Dan Rara sekali lagi hanya diam. Tak ada yang menoleh, tak ada yang bertanya, tak ada yang peduli. Hanya angin sore yang masuk lewat celah jendela dapur membuat tubuhnya menggigil. Dalam diam yang sama seperti hari-hari sebelumnya, Rara masih duduk di kursi tua di dapur. Tubuhnya bersandar, kaki kanannya mulai membiru karena luka terbuka tak dirawat sejak siang. Nafasnya pelan dan teratur, namun tak bisa menutupi rasa perih di dalam tubuh dan hati. Tawa dari ruang tengah terus terdengar, membuat dadanya makin berat. Tak ada yang datang, tak ada yang bertanya. Suara kursi geser di ruang depan terdengar. Lalu langkah kaki mendekat cepat. Damar muncul dari ambang pintu dapur, membawa gagang sapu yang baru saja dipakai membersihkan teras. "Kamu kenapa nangis?" bentaknya tanpa aba-aba. Rara kaget, buru-buru menyeka air mata yang mengalir di pipinya. "Saya nggak apa-apa, Mas. Cuma capek sedikit." "Capek? Capek kenapa? Kerjaan cuma motong rumput, masak air, dan ngelamun. Itu bukan capek, itu manja." Damar melangkah cepat, lalu tanpa banyak bicara, mengayunkan gagang sapu ke arah bahu Rara. Bunyi benturan kayu terdengar keras. Rara berteriak, menekuk badannya kesakitan. Tapi ia tidak beranjak. "Jangan bikin rumah ini penuh aura negatif. Kalau kamu nangis terus, paham kamu?" Rara hanya mengangguk, matanya menatap lantai. Tangannya menggenggam lutut yang mulai gemetar. Leli tiba-tiba muncul sambil membawa 2 piring makanan. "Udah Mas, gak usah keras-keras, biarin aja. Orang kayak dia tuh makin dipukul makin ngemis perhatian," katanya sambil menaruh 1 piring di meja dapur. 1 lagi ia bawa ke ruang tengah. Damar menatap Rara dengan kesal, lalu pergi menyusul Leli. Piring yang ditaruh di depan Rara terlihat biasa. Nasi, telur dadar, sambal sedikit. Tapi saat Rara mulai menyuap perlahan, ia merasakan sesuatu keras di dalam nasi. Mulutnya terbuka, darah mengalir dari bibir bawahnya. Ia buru-buru memuntahkan nasi itu, lalu melihat ada pecahan beling kecil di ujung sendok. Darah di bibirnya makin deras. Rara menahan nafas. Ia tak berteriak, tak protes. Ia hanya memandangi darah di tangannya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap diam. Ia tahu kalau mengadu, jawabannya akan selalu sama. "Kau yang salah, kau yang cari perhatian, kau tak tahu diri." Keesokan paginya, setelah menyapu halaman, Rara memberanikan diri pergi ke rumah Ustazah Rofiah, satu-satunya orang yang dulu dekat dengan ibunya. Ia tahu ini mungkin satu-satunya harapan untuk bisa didengar.
Ia berjalan pelan. Luka di kaki masih terasa. Bibirnya yang bengkak disamarkan dengan kerudung panjang yang ia tarik lebih ke depan. Saat sampai, Ustazah menyambut dengan ramah. Wajahnya terkejut melihat kondisi Rara. "Rara, kamu kenapa, Nak? Wajahmu pucat, bibirmu berdarah." Rara duduk tak langsung bicara. Butuh waktu beberapa menit sebelum akhirnya ia mulai terbata, menceritakan semuanya. Tentang penyiksaan, kebaya, makanan yang dilumuri beling, dan rasa kehilangan harga diri. Matanya basah, tapi kali ini ia berani bicara. Ia berharap ada yang mau percaya dan membantu. Namun belum sampai ia selesai berbicara, terdengar suara keras. Damar dan Leli muncul berdiri di ambang pintu rumah Ustazah. Wajahnya dibuat panik. "Bu Rofiah, maaf, saya harus ikut campur. Perempuan ini sedang gangguan jiwa. Dia sudah sering mengganggu rumah tangga orang." Ustazah terdiam, menatap Leli, lalu menoleh ke arah Rara. "Apa maksudmu, Leli?" Leli maju ke depan. Dia suka mengeluh ke siapa saja, bilang dirinya dizolimi, padahal dia itu suka datang-datang ke rumah orang, pura-pura minta tolong, terus ngedeketin suami orang. Bisa dibilang Leli itu masih saudaraan dengan Rara. Rara menggeleng cepat. "Itu tidak benar. Saya tidak pernah." "Dia itu sudah gila, Ustazah. Suka bicara sendiri, punya dunia sendiri." Ustazah terlihat bingung. Ia menatap Rara dan Leli bergantian. Rara berusaha menjelaskan, tapi suaranya tercekat. Tak lama beberapa ibu rumah tangga ikut berdatangan, ingin tahu keributan di rumah Ustazah. Dalam waktu singkat, omongan Leli menyebar. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah Rara makin pucat. Ia berdiri pelan, meminta izin pulang. Lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata lagi. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya. Tak ada yang menegur, semua seolah tak terjadi apa-apa. Tapi malamnya, Umarni masuk ke kamar, membawa selembar kertas dan sebuah pulpen. "Tanda tangani ini." Rara menatapnya, lalu melihat isi berkas. Surat pernyataan bahwa rumah dan ladang peninggalan orang tuanya sudah diserahkan sepenuhnya kepada Bu Marni. "Apa ini, Bu?" "Surat kepemilikan. Aku yang rawat kamu sejak kecil, jadi aku yang paling berhak. Ini cuma soal legalitas. Kamu tanda tangan saja, beres." "Tapi ini rumah almarhum ayah saya, Bu. Bukan hak saya. Ini milik bapak dan ibu saya, Bu." Bu Marni menatapnya tajam. "Kalau kamu nggak tanda tangan, semua barang peninggalan orang tuamu akan aku bakar. Kebaya, buku, bingkai, foto, semuanya." Jangan begitu, Bu." "Pilih sekarang, tanda tangan atau aku bakar semuanya malam ini." Rara memandangi kertas itu. Tangannya gemetar. Ia tak tahu harus bagaimana. Ia tahu ini bukan keputusannya sendiri, tapi siapa yang akan membela? Semua sudah menutup telinga. Semua sudah memilih diam. Malam itu ia duduk sendiri di kamarnya. Kertas itu belum ia sentuh, tapi di luar terdengar suara tawa Bu Marni dan Leli. Di ruang tengah suara televisi menyala. Suara piring bersih terdengar. Tapi di dalam kamar itu hanya ada diam. Rara duduk di pojok ruangan, memandangi tangannya yang mulai membengkak. Luka lama belum pulih, luka baru mulai muncul. Tapi rasa sakit paling dalam bukan di kulit, melainkan saat ia sadar tak ada satupun yang benar-benar mendengarkannya. Rara masih duduk di sudut kamar. Tangannya yang bengkak disandarkan ke lutut. Hening membungkus ruangan. Di luar, suara televisi menyala pelan. Sesekali terdengar tawa Leli dari ruang tengah. Tapi di dalam kamar itu hanya ada nafasnya sendiri yang terdengar. Ia memejamkan mata, berharap bisa lepas dari semua yang mengikat.
Namun semakin sunyi, semakin kuat bayangan masa lalu muncul. Bayangan saat semua dimulai. Waktu itu, Rara baru menginjak usia 12 tahun. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil di jalan lintas desa. Mobil itu ditemukan terguling di tebing dengan pintu depan terbuka. Tak ada saksi mata. Polisi hanya menyebut kecelakaan tunggal. Tapi beberapa warga mengatakan rem mobil rusak. Lainnya bilang ada yang melihat seseorang mengawasi dari kejauhan malam sebelum kejadian. Tapi semua itu hanya bisik-bisik. Tak ada yang benar-benar tahu. Di rumah duka, Bu Marni datang paling awal. Wajahnya penuh duka. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia memeluk erat Rara, berjanji akan menjadi pengganti orang tuanya. Kamu sama ibu ya, nak. Ibu yang akan rawat kamu. Kamu anak satu-satunya, jangan takut. Ucapnya sambil mengelus kepala Rara. Dalam kebingungan dan ketakutan, Rara menurut. Ia ikut dibawa ke rumah Bu Marni. Rara masih berusaha kuat. Ia berpikir mungkin memang takdirnya begitu. Tapi tak butuh waktu lama hingga ia menyadari bahwa janji merawat itu hanya di mulut. Hari-hari pertama ia tak diizinkan sekolah. Sekolah apa? Kamu sudah besar di sini. Bantuin kerja, jangan buang-buang waktu. Kata Bu Marni saat Rara bertanya kenapa tak didaftarkan ke SMP. Rara diberi tugas memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Ia dilarang keluar tanpa izin. Tiap kali ada tamu, ia diminta mengurung diri di dapur. Jika ada yang bertanya tentang keberadaan Rara, Bu Marni menjawab singkat. Anak itu lemah, pikirannya nggak stabil. Lama-lama warga mulai percaya. Mereka tak lagi menanyakan kabar Rara. Bahkan beberapa dari mereka terlihat menjaga jarak jika berpapasan. Satu-satunya yang sesekali menyapanya hanyalah Pak Karno, tetangga sebelah rumah, orang tuanya. Tapi sejak Rara tak lagi tinggal di sana, pertemuan mereka tak pernah terjadi lagi. Lalu Damar datang, anak dari kenalan lama Bu Marni. Awalnya terlihat sopan, ramah, dan sering membawa jajanan untuk Rara. Bu Marni mulai mendorong agar mereka menikah meski usia Rara masih 17 tahun. Daripada kamu sendiri terus, Damar itu baik, dia bisa jaga kamu. Gak usah nunggu lama-lama, langsung nikah saja, ucap Bu Marni suatu malam. Rara diam, ia tak tahu harus bagaimana. Ia tak kenal siapa-siapa, tak punya pegangan, tak bisa berkata tidak. Pernikahan itu dilakukan sederhana, hanya dihadiri beberapa tetangga. Tak ada tawa, tak ada musik, hanya doa singkat dan makan seadanya. Kebaya putih yang dikenakan Rara dijahit sendiri oleh tukang jahit kampung. Ibunya dulu memesan kain itu sebelum meninggal. Setelah menikah, Damar tak tinggal di rumah Rara. Ia mondar-mandir, kadang datang, kadang hilang. Tapi perlahan ia mulai membawa perubahan, mengambil alih ladang peninggalan ayah Rara, mempekerjakan orang, menjual hasil panen tanpa menyebutkan nama pemilik. Rara hanya bertanya sekali, Mas, ladang itu dulunya milik ayah saya, kita bisa bareng. Tapi Damar hanya menjawab dingin, kamu ini banyak maunya, itu tanah sudah jadi milikku. Bibi yang urus semuanya, kamu tinggal ikut saja. Bibi di sini adalah Bu Marni. Ladang itu mulai menghasilkan, tapi uangnya tak pernah sampai ke tangan Rara. Ia tetap mencuci dengan tangan, memasak dengan kayu bakar, dan tidur di kasur tipis. Satu hari Rara membersihkan lemari tua di kamar belakang. Lemari itu milik ibunya, penuh dengan buku dan kain-kain lama. Saat mengangkat bungkusan kecil di balik tumpukan sprei, ia menemukan sebuah amplop coklat tebal. Dalamnya ada surat tulisan tangan ibunya, wasiat dengan tulisan rapi. Ibunya menuliskan bahwa rumah, ladang, dan semua aset yang dimiliki atas nama ayah Rara diwariskan kepada Rara sepenuhnya jika keduanya meninggal.
Rara membaca surat itu berkali-kali. Tertulis jelas tanggal dan nama lengkap, tanda tangan kedua orang tua, serta 2 nama saksi yang dikenalnya, Pak Karno dan Bu Rofiah. Surat itu membuat tangannya gemetar. Ia menyimpannya dalam lipatan kain, lalu menyembunyikannya di balik celah dinding kamar. Ia tidak berani menunjukkan ke siapa-siapa. Ia tahu, jika Bu Marni tahu surat itu, pasti akan dihilangkan. Sejak saat itu, Rara mulai paham semuanya. Mengapa ia tidak boleh sekolah, mengapa rumahnya dikunci, mengapa ladang diambil alih, mengapa Damar tiba-tiba dijodohkan, dan mengapa ia harus diam. Semua berawal dari warisan. Malam itu di kamarnya yang sempit, Rara membuka kain tempat ia menyembunyikan surat itu. Tangannya meraba tulisan ibunya. Ujung jarinya menyentuh nama ayahnya yang tertulis tegas di sana. Tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Surat itu hanya kertas. Ia sendiri hanya perempuan yang dianggap tak waras, tak punya kuasa, tak punya suara. Angin malam masuk dari celah jendela. Rara memeluk lututnya. Di luar kamar, suara Bu Marni terdengar sedang berbincang dengan Leli. Tertawa pelan di dalam. Rara hanya bisa menarik nafas perlahan. Surat itu ia lipat, ia kembalikan, diselipkan lagi ke tempat semula. Ia menatap dinding kamar, tidak bicara, tidak menangis, hanya diam. Rara menatap dinding kamar tanpa suara. Surat wasiat itu sudah kembali ke tempatnya. Tangannya tak lagi gemetar, matanya tak lagi basah. Sejak malam itu ia memutuskan untuk berhenti menangis. Tangisan tak mengubah apapun. Ia hanya akan diam. Dan dalam diam itu, sesuatu dalam dirinya perlahan bergeser. Keesokan paginya ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia membersihkan dapur tanpa disuruh, menyiapkan sarapan dengan tangan kiri karena luka di tangan kanan masih terasa. Saat Damar lewat dan memandangnya, Rara tidak menyapa, tidak juga menunduk. Ia hanya menatap sekilas, lalu kembali memotong sayur. Tatapan itu membuat Damar mendadak berhenti di ambang pintu. Entah kenapa, ia merasa tak nyaman. Siangnya Leli menemukan Rara duduk sendirian di halaman belakang. Di depannya, kebaya pengantin yang dulu pernah dikenakan Leli kini tergeletak di atas tanah. Warnanya kusam, benangnya sudah mulai terurai. Leli terdiam beberapa detik, lalu bertanya, "Ngapain kamu bawa kebaya itu keluar?" Rara menoleh pelan. Bajunya sudah tidak cocok dipakai siapapun. Leli melotot, "Kalau kamu mau, aku bisa kasih baju lain. Tapi jangan sentuh barang-barangku tanpa izin. Bukan milikmu." Jawab Rara tenang. "Itu milik ibuku. Sekarang sudah rusak, jadi tak perlu disimpan." Sebelum Leli sempat membalas, Rara menyulut korek dan membakar ujung kebaya itu. Api kecil menyala, membakar renda satu persatu. Leli melotot, "Kamu gila?" Rara tidak menjawab. Ia hanya duduk, menatap api pelan-pelan, menghabiskan kenangan yang sudah tidak bisa dipertahankan. Leli berlari ke dalam rumah memanggil Damar dan Bu Marni. Tapi ketika mereka keluar, api sudah padam. Hanya sisa abu dan serpihan kancing logam yang tertinggal. "Rara!" bentak Bu Marni. "Kau tahu berapa mahal kebaya itu?" "Itu bukan milik siapapun lagi," kata Rara pelan. "Sudah rusak sejak lama." Damar melangkah maju. "Kau pikir ini semua bisa kau atur sesuka hati?" Rara menatap matanya. "Sejak kapan kalian peduli apa yang saya pikir?" Hari itu mereka semua terdiam. Tak satu pun menyentuh Rara. Tak satu pun menyuruhnya kembali ke kamar. Ia berjalan sendiri masuk ke rumah, menutup pintu kamarnya pelan. Malam harinya Bu Marni membersihkan kamar Rara saat Rara sedang di dapur. Di bawah ranjang ia mendapati beberapa pecahan kendi.
sisa dupa dan 3 bunga kenanga kering yang berserakan. Nafasnya tercekat. Ia tahu simbol-simbol itu. Ia pernah melihatnya dulu saat muda, ketika mengikuti ibunya ke acara selamatan desa. Bu Marni langsung membuang semuanya ke belakang rumah, lalu menyiram dengan air sabun. Saat Rara kembali ke kamar dan menyadari apa yang hilang, ia hanya diam, tidak bertanya lagi, tidak menegur, tidak mencari. Ia duduk di sudut ranjang dan mulai menyulam kain kecil yang sudah lama tertunda. Wajahnya tetap tenang, tapi sejak malam itu tak ada lagi yang berani masuk ke kamarnya tanpa izin. Damar semakin gelisah, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia merasa seperti diperhatikan. Pernah sekali ia terbangun dan melihat Rara berdiri di depan pintu kamar, hanya menatapnya tanpa suara. Tapi saat ia menyalakan lampu, Rara sudah tidak ada. Suatu malam saat Damar sedang makan di dapur sendirian, Rara masuk. Suara langkahnya pelan, tak ada nada tergesa. Ia duduk di kursi seberang meja. Damar melirik, mulutnya terhenti mengunyah. "Kamu mau apa?" "Saya hanya mau bicara." Damar tertawa kecil, tapi terdengar gugup. "Bicara soal apa? Mau minta maaf karena sudah bikin masalah di rumah?" "Tidak, tenang, saya tahu semuanya." Damar mengernyit. "Maksudmu?" "Saya tahu ladang itu bukan milikmu, bukan juga milik Bu Marni. Itu milik ayah saya. Saya tahu surat wasiat yang kalian pegang itu palsu. Saya tahu rencana kalian menjual tanah itu. Dan saya tahu rencana tumbal yang kalian sembunyikan." Wajah Damar langsung berubah. "Omong kosong apa itu?" "Jangan pura-pura tidak tahu. Saya dengar sendiri kalian bicara malam-malam tentang syarat usaha harus ada yang dikorbankan. Tentang saya yang tidak penting. Tentang tubuh saya yang tidak akan dicari siapapun kalau hilang." Damar berdiri cepat. "Kamu mulai ngawur. Kamu tahu nggak kamu lagi ngomong apa?" Rara berdiri pelan, tepat di depan Damar. "Saya tahu, Mas, lebih dari yang kamu kira." Damar menatapnya dengan mata membesar, tapi tak bisa berkata-kata. Nafasnya berat, suasana di dapur menjadi sangat dingin. Di ruang tengah terdengar suara pintu terbuka. Lali muncul menatap keduanya. "Ada apa ini?" Rara berbalik menatap Leli tanpa senyum. "Tenang saja, aku tidak akan kabur. Tidak perlu terburu-buru." Setelah berkata begitu, Rara kembali ke kamarnya. Pintu ditutup perlahan, tidak dikunci. Damar dan Leli hanya saling pandang, tak satu pun berbicara lagi malam itu. Sementara dari dalam kamar, Rara duduk di lantai. Di bawahnya ada bungkusan kain tua yang belum ia buka sejak lama. Rara masih duduk bersila di lantai kamarnya. Bungkusan kain tua itu terbentang di hadapannya. Tangannya tidak gemetar, tapi pandangannya tajam dan diam. Bau debu tipis keluar saat ia membuka satu persatu lipatan. Lipatan itu di dalamnya hanya ada selembar foto tua dan potongan kertas kecil bertuliskan nama lengkap ayahnya. Ia menyentuh tulisan itu dengan ujung jari, lalu melipatnya kembali dan menyimpannya ke balik lantai papan yang agak renggang. Di luar rumah terasa lenggang, tapi udara di dalam semakin berat. Malam itu suara burung dari atap menghilang, lalu terdengar suara benda jatuh di halaman. Seekor burung pipit tergeletak dengan mata terbuka. Lehernya kaku, diikuti burung lain di pagi hari. Seekor lagi di siang, 3 ekor di sore. Rara hanya duduk di beranda rumah, melihat semuanya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya berkata sekali, lirih, saat Bu Marni memunguti bangkai burung itu. Sudah waktunya mendekat. Bu Marni tidak menjawab. Ia membawa bangkai itu ke belakang dan menguburnya dalam plastik.
Tapi malamnya burung-burung kembali jatuh. Kali ini dari atap kamar Damar, 4 ekor burung. Bulu-bulunya menempel di kusen jendela, seolah sengaja ditinggalkan. Damar mulai merasa aneh. Sejak Rara menatapnya malam itu di dapur, tidurnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap memejamkan mata, ia melihat dirinya berdiri di tengah ladang sendirian dengan sapi di tangan. Di ujung ladang ada Rara yang tertawa pelan. Tapi tubuh Rara di sana bukan tubuh hidup. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan setiap ia mendekat, suara tawa itu menjadi semakin pelan, sampai akhirnya berubah menjadi jeritan. Beberapa malam Damar terbangun sambil mengusap keringat. Di sebelahnya Leli mulai gelisah. Ia tidak bicara, tapi wajahnya terlihat pucat, dan keringat dingin sering muncul di lehernya dan punggungnya. Ia mulai enggan keluar kamar, hanya duduk termenung sambil memegang perut. Satu malam saat sedang mencuci tangan di kamar mandi, Leli berteriak. Darah menetes dari selangkangannya. Ia menggigil, tapi ketika Damar menyuruhnya ke puskesmas, ia menolak. Aku malu, nanti dikira aku kena kutukan. Aku sehat, cuma kecapean. Damar tidak memaksa, tapi sejak itu, Leli mulai menghindari bertemu Rara. Tiap kali berpapasan, Leli menunduk atau berjalan cepat ke arah lain. Padahal Rara tidak pernah mengganggu. Tidak satu kali pun keluar dari mulutnya untuk menghina atau membalas. Ia hanya duduk diam, seperti sedang menunggu sesuatu yang pasti datang. Sementara itu, Bu Marni merasa rumah semakin dingin. Malam hari ia sering terbangun karena suara seperti langkah kaki dari ruang tamu. Tapi saat ia bangun dan membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Ia mulai menaruh sandal terbalik di depan pintu, menabur garam di sudut-sudut rumah. Tapi suara itu kadang seperti bisikan, kadang seperti suara orang menggaruk dinding. Puncaknya, suatu malam saat ia melewati ruang tamu dalam keadaan lampu mati. Ia menoleh ke arah cermin besar yang menggantung di dinding. Dalam pantulan cermin itu, ia melihat sosok seorang pria berdiri di belakangnya. Wajahnya mirip almarhum kakaknya, ayah Rara. Tubuh Bu Marni langsung lunglai. Ia jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, lalu tak sadarkan diri. Ketika pagi datang, Damar melihat Bu Marni pingsan di lantai ruang tamu. Ia bangunkan perlahan. Bu Marni hanya bisa berkata pelan, "Jangan tatap cermin malam-malam, jangan." Rara tidak menoleh saat mendengar kegaduhan pagi itu. Ia tetap membersihkan halaman seperti biasa. Saat semua orang mulai menghindari berbicara, ia justru menjadi yang paling tenang. Wajahnya tidak murung, tidak juga gembira. Ia hanya seperti seseorang yang sudah tidak berharap apapun dari siapapun. Satu siang Damar keluar rumah dan mendapati Rara duduk di bawah pohon mangga dekat pagar, menghadap ke arah ladang yang dulunya milik ayahnya. Ia membawa kain kecil dan sedang menjahit sesuatu. Tanpa menoleh, Rara berbicara, "Waktunya sebentar lagi. Setelah itu, kalian bebas." Damar menahan langkah. Suara Rara datar, tidak menakut-nakuti, tidak juga seperti ancaman. Tapi ucapannya cukup untuk membuatnya memilih kembali ke dalam rumah. Leli yang mengintip dari jendela dapur langsung menutup korden. Hari-hari berikutnya, rumah semakin sepi. Damar tidak berani menyuruh Rara kerja lagi. Leli hanya makan mie instan dan tidur sepanjang hari. Bu Marni lebih sering mengunci diri di kamar sambil membaca doa yang ia hafal seadanya. Saat malam datang, suara-suara dari dapur terdengar lebih jelas. Sendok yang bergeser sendiri, gelas yang berderak tanpa disentuh, kursi bergoyang pelan, padahal tak ada angin.
tapi tak satu pun dari mereka berani menyalakan lampu dapur terlalu lama. Mereka hanya berharap malam segera lewat. Pagi hari kelima, angin sore datang lebih cepat. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, meski belum petang. Burung-burung tidak lagi terdengar. Pohon-pohon bergoyang meski udara terasa diam. Rara duduk di depan pintu kamar, memeluk lutut, memandangi langit, matanya tak berkedip. Sesekali ia menarik nafas pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Sudah tidak lama lagi." Tak ada yang bertanya apa maksud ucapannya. Tak ada yang berani. Mereka hanya semakin menjaga jarak, tapi tidak bisa pergi. Mereka ingin lari, tapi tak tahu kemana. Mereka mencoba berpura-pura hidup biasa, tapi malam selalu datang lebih cepat dari yang mereka harap. Rumah itu semakin gelap, bukan karena lampu padam, tapi karena setiap sudutnya mulai terasa lebih sempit, lebih dingin, dan tak ada yang benar-benar tahu apakah waktu yang ditunggu itu datang dengan tenang atau justru membawa sesuatu yang tak bisa mereka hadapi. Rara masih duduk di depan pintu kamarnya, lututnya dirangkul erat. Pandangannya tak berpindah dari langit yang mulai berwarna kelabu. Tidak Damar, tidak Leli, bahkan Bu Marni sekalipun, semua diam di ruang masing-masing. Udara pagi yang biasanya membawa bau kayu basah, kini terasa pengap, seperti menekan dada pelan-pelan. Saat matahari naik, Rara berdiri. Ia masuk ke kamar, lalu berganti pakaian. Baju putih bersih yang dilipat rapi dan disimpan di dalam bungkusan kain tua yang semalam ia buka kembali. Rambutnya ia sisir perlahan, lalu ia ikat ke belakang. Tak ada suara dari bibirnya, hanya gerak yang tenang, seolah sedang bersiap untuk acara penting yang tidak perlu diumumkan. Ia duduk di kursi tengah ruang keluarga, tubuhnya tegak, wajahnya bersih tanpa bekas luka, tanpa peluh. Tapi yang membuat semua orang terpaku bukan karena kerapihannya, melainkan karena matanya. Tatapan Rara kosong, tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan senyum, bahkan tidak menyimpan kehidupan. Damar yang keluar pertama kali dari kamar langsung terdiam melihatnya. Langkahnya tertahan. Ia sempat hendak bicara, tapi bibirnya hanya bergetar. Rara hanya menatap sebentar, lalu memalingkan wajah ke arah dinding tanpa sepatah kata. "Rara, kamu kenapa?" Tanya Damar, suaranya rendah dan hati-hati. Tak ada jawaban. Rara terdiam. Leli muncul beberapa menit kemudian. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Saat melihat Rara duduk diam di ruang tengah, tubuh Leli refleks mundur. Tapi pandangannya tak bisa lepas. Perlahan wajahnya berubah tegang, nafasnya tersengal. Lalu tubuhnya ambruk ke lantai. Kepalanya membentur pinggir meja kecil. Darah mengalir dari pelipisnya. Damar berlari menghampiri, memeluk tubuh Leli. Leli, bangun, Leli." Tapi Leli hanya menggertakkan gigi. Matanya terpejam rapat. Rara tak bergerak sedikit pun. Ia tetap duduk di posisi semula. Matanya mengarah ke kaca jendela. Marni yang mendengar kegaduhan dari dalam kamar keluar dengan langkah cepat. Tapi ketika melihat Rara yang duduk tenang di tengah rumah, ia langsung berhenti. Matanya membelalak. Tangan kirinya gemetar, tubuhnya melemas, tapi ia berusaha tetap tegar. "Rara, kau kenapa berpakaian begitu?" Rara tak menjawab, ia hanya menoleh pelan. Tatapan matanya seperti lubang kosong. Bu Marni memalingkan wajah cepat lalu masuk ke kamarnya. Ia mencari sesuatu di dalam laci lemari. Tapi begitu laci itu terbuka, ia mendadak berteriak. Damar yang masih mengurusi Leli di lantai langsung bangkit dan menghampiri kamar Bu Marni. Bu Marni terduduk di lantai, tangannya gemetar memegang dada. Nafasnya tersengal. Di hadapannya tergeletak sebuah kalung logam tua.
Kalung itu dikenali Bu Marni, kalung milik adik kandungnya, ayah Rara, yang dikabarkan hilang saat kecelakaan dulu. Kalung itu dulu ia cari-cari, lalu mengakuinya hilang saat polisi datang. Tapi sekarang kalung itu kembali ada di dalam lacinya, padahal tak pernah ia simpan. Kenapa kalung ini ada di sini? Kenapa bisa balik ke sini? Tangannya mulai bergetar, lalu tubuhnya muntah mendadak. Darah bercampur lendir keluar dari mulutnya. Damar panik. Bu Marni kenapa, Bu? Bu Marni hanya bisa menunjuk keluar kamar. Dia tahu semua. Sore menjelang, Leli sudah sadar. Damar mondar-mandir seperti orang linglung. Ia tidak tahu harus menolong siapa lebih dulu. Bu Marni yang tergeletak lemas. Leli masih diam, dan Rara duduk tanpa berubah posisi sejak pagi. Matahari mulai turun, Rara akhirnya berdiri. Ia berjalan pelan ke arah kamarnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak melihat siapa-siapa. Damar memandangi langkahnya, tapi tak sanggup menahan. Pintu kamar ditutup pelan. Beberapa jam setelah itu, rumah menjadi benar-benar sunyi. Damar duduk di depan kamar Rara, berharap mendengar suara, tapi tak ada. Leli mulai siuman, tapi hanya bisa menangis diam. Bu Marni masih tergeletak di ranjangnya, tak sanggup bicara. Sekitar pukul 9 malam, Damar memberanikan diri membuka kamar Rara. Pintu itu tidak dikunci, lampu menyala. Rara terbaring di atas ranjang. Tubuhnya menghadap langit-langit, tangannya terlipat di atas perut. Matanya terpejam, wajahnya bersih, nafasnya tak bergerak. Damar mendekat, memanggil pelan. Ra. Tak ada jawaban. Rara. Tubuh Rara dingin, nadi di pergelangan tangannya tak terasa. Damar mundur perlahan, tak sanggup berkata apapun. Ia keluar kamar dan terduduk di lantai lorong. Leli datang menyusul, melihat ke dalam kamar, lalu menutup mulut sambil mundur perlahan. Tak ada yang menangis, tak ada yang berteriak. Malam itu mereka hanya duduk diam, seperti Rara yang sudah lebih dulu memilih diam. Dan di dalam kamar itu, tubuh Rara tetap terbaring tenang. Wajahnya seolah sedang tidur, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya tubuh yang kaku, hanya rumah yang makin dingin, dan waktu yang seolah benar-benar telah sampai. Pagi hari setelah tubuh Rara ditemukan, rumah itu tak berani banyak bersuara. Semua penghuni menunduk, tak ada yang tahu harus melakukan apa. Bu Marni duduk di atas ranjangnya sambil memeluk selimut. Leli hanya diam di pojok kamar, masih mengenakan baju semalam yang belum diganti. Damar menatap langit-langit dengan mata merah, duduk di ruang tengah sejak fajar. Tak berganti posisi. Waktu pemakaman akhirnya ditentukan, menjelang siang. Beberapa warga datang, tapi jumlahnya bisa dihitung jari. Tak ada pelayat dari luar kampung, tak ada keluarga jauh yang muncul, tak ada bacaan doa yang panjang. Hanya Pak Ustadz, beberapa tetangga, dan satu kerabat jauh yang pernah bertemu almarhum ayah Rara semasa hidup. Saat jenazah dibawa keluar rumah, langit berubah kelabu. Angin bergerak lambat, peti diturunkan dengan hati-hati. Beberapa warga yang membantu menggali liang lahat mulai mengeluh saat menggali tanah. Setiap sekop masuk, tanah mengeluarkan bau yang aneh. Lendir bercampur lumpur menempel di ujung cangkul. Saya belum pernah gali tanah seperti ini, gumam salah satu warga. Liang lahat selesai digali dalam waktu lama. Saat peti hendak diturunkan, tali yang mengikat pocong Rara mendadak terlepas. Sudah diikat 2 kali, tetap saja terbuka. Warga mulai saling pandang. Pak Ustadz mencoba menenangkan. Kita tetapkan niat, bisiknya. Namun saat jenazah mulai diturunkan ke liang, Damar yang berdiri di samping pusara tiba-tiba jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang, mulutnya bergetar.
lalu suara yang keluar bukan lagi suaranya sendiri. Maafkan aku, Ra. Aku salah. Aku membiarkan mereka menyakiti kamu. Wajah Damar pucat, matanya terpejam, tapi air matanya menetes deras. Tubuhnya gemetar. Dua orang warga memegangi badannya yang menegang. Pak Ustadz mendekat dan membacakan ayat pelan. Sementara itu, Bu Marni tidak hadir di pemakaman. Ia mengunci kamar dari pagi. Ketika warga menjemputnya, ia hanya menjawab pelan dari balik pintu. Aku tidak bisa lihat wajahnya. Leli pun tak tampak. Ia hanya meninggalkan rumah saat rombongan keluar membawa jenazah. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Proses pemakaman akhirnya selesai, tapi suasana tetap berat. Tidak ada hidangan setelah acara, tidak ada kumpulan ibu-ibu yang berbisik, atau anak-anak yang bermain. Semua hanya menatap tanah basah di bawah kaki mereka, lalu pulang perlahan satu persatu. Malamnya rumah itu kembali sepi. Damar mengurung diri di kamar. Bu Marni masih di balik pintu, bahkan tak menyaut ketika dipanggil. Leli tak kunjung kembali. Pagi harinya, seorang petani yang hendak mengambil pisang di kebun belakang desa melihat seseorang tergeletak di bawah pohon. Bajunya robek, rambutnya kusut, wajahnya tertutup tanah. Setelah diselidiki, ternyata Leli. Ia dalam keadaan sadar tapi tidak menjawab saat ditanya. Matanya terbuka tapi tidak menatap siapa-siapa. Dia cuma duduk terus, gak mau bicara apa-apa, kata petani itu saat menyerahkan Leli ke warga. Damar yang dijemput warga hanya bisa memeluk Leli diam-diam. Tak ada pertanyaan, tak ada teguran. Ia hanya menggendeng Leli masuk ke rumah yang sudah tak punya cahaya. Malam-malam berikutnya, rumah itu seperti tak berpenghuni. Tidak ada lampu dinyalakan, tidak ada suara radio, bahkan suara kursi pun tak terdengar. Namun beberapa warga mulai mengeluh. Saya dengar ada yang menangis dari kamar belakang, ucap seorang tetangga. Waktu saya pulang malam, saya lihat bayangan perempuan duduk di dekat jendela, ujar yang lain. Kadang-kadang terdengar pintu dibuka tutup sendiri. Tambah satu lagi. Tapi tidak ada yang benar-benar berani menegur. Tidak ada yang bertanya langsung ke rumah itu. Semua orang mulai menjaga jarak. Anak-anak dilarang main di depan pagar rumah Damar. Beberapa mulai membakar dupa atau garam di depan rumah masing-masing, berharap apapun yang menetap di sana tidak ikut keluar. Bu Marni semakin memburuk. Ia menolak makan, tubuhnya mengurus cepat. Sesekali terdengar ia berbicara sendiri di kamar. Kalimatnya tak jelas, sering menyebut nama adiknya, yaitu ayah Rara. Maafkan aku, Iwan. Aku cuma ingin ikut bahagia. Bukan salahku, bukan salahku. Tapi tak ada yang mendengar jawaban dari balik dinding itu. Damar. Ia hidup tapi seperti dengan separuh jiwa. Leli pun hanya duduk di sudut ruang tamu, menatap kosong ke arah dapur. Tak ada yang menyentuh kamar Rara sejak malam pemakaman. Pintu itu tertutup rapat, tapi suara tangis dari dalam kamar terkadang masih terdengar. Tangisan pelan, terputus-putus, seolah seseorang menangis tapi tak ingin didengar. Rumah itu tetap berdiri, tapi isinya tak lagi utuh. Dan desa mulai pelan-pelan melupakannya. 1 minggu setelah Rara dikuburkan, rumah yang dulu penuh tawa benar-benar berubah menjadi tempat yang asing bagi siapapun yang melihatnya. Daun-daun kering menumpuk di depan teras. Pintu kayu mulai lapuk dan cat dinding mengelupas terkena hujan. Tak ada lagi suara dari dalam, tak ada lampu menyala di malam hari. Pagi itu suara teriakan anak kecil dari rumah sebelah membangunkan satu keluarga. Bu, aku nemu kertas di bawah ranjang rumah kosong, Bu. Teriaknya sambil menggenggam selembar kertas yang sudah kusut dan ternoda. Anak itu awalnya bermain ke rumah Damar bersama 2 temannya. Masuk dari celah jendela belakang yang tak dikunci.
Surat yang ditemukan ditulis tanda tangan dengan nama Rara. Kalimat-kalimatnya jelas, tulus, dan tak banyak kata. Betapa ia disiksa, ditolak, dan tidak pernah diperlakukan sebagai manusia. Ia menulis nama-nama yang menyakitinya, dan bagaimana ia mencoba bertahan demi hidup yang tak ia pahami. Di akhir ia menulis pelan, "Jika suara ini masih tidak didengar, biarlah aku diam. Tapi diamku tak akan pernah kalian lupakan." Warga desa terdiam membacanya. Surat itu sampai ke tangan Pak RT. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam amplop. Ia menyimpannya di lemari balai desa. Berita itu menyebar pelan, tapi cukup membuat warga yang dulu menutup mata mulai merasa risih. Beberapa orang mendatangi makam Rara dengan membawa bunga. Beberapa lain hanya berdiri di depan pagar rumahnya, menatap jendela kamar yang tertutup tirai lusuh di dalam rumah itu. Damar masih bertahan 2 hari setelah surat ditemukan. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia tak pernah keluar. Pada malam ketiga, ia mencoba gantung diri di kamar mandi. Tapi tali tambang yang ia ikat di langit-langit justru terlepas. Ia jatuh terbanting ke lantai dengan leher terkilir. Ia ditemukan pagi harinya oleh warga yang penasaran karena rumah itu berbau anyir. Damar dibawa ke puskesmas, lehernya dibebat, dan sejak saat itu ia terus bergumam satu hal. Dia duduk di kursi itu. Dia masih di sana. Ketika ditanya siapa, ia hanya menjawab lirih, "Rara." Damar menolak tidur. Saat malam datang, ia menutup telinga dengan kedua tangan dan berulang kali memeluk lutut. Di sisi lain, Bu Marni tak pernah lagi terlihat. Sejak hari pemakaman, ia tak bisa berjalan, kedua kakinya lumpuh. Tiba-tiba ia tidak bisa bicara, matanya kosong. Ia hanya digendong keluar saat dijemur di pagi hari oleh keponakan jauh yang datang mengurusinya. Setiap kali orang bicara di dekatnya menyebut nama Rara, matanya bergerak cepat dan air mata mengalir tanpa suara. Tetangga yang pernah mencoba memandikan Bu Marni di kamar bersumpah bahwa di dinding dekat tempat tidur ada tulisan samar berwarna gelap mirip coretan tangan kecil. Tapi saat cahaya diarahkan ke sana, tulisan itu menghilang. Leli tak lagi diketahui kabarnya. Terakhir terlihat oleh seorang tukang ojek yang kebetulan melintas jalan menuju pemakaman. Malam itu hujan deras. Leli berjalan sendirian mengenakan baju tipis. Rambutnya basah dan tangannya memegang sesuatu yang dibungkus kain. Tukang ojek memanggil, tapi Leli terus berjalan tanpa menoleh. Sejak itu tak ada yang melihatnya lagi. Beberapa warga mencoba mencari ke puskesmas, terminal, dan bahkan ke pasar kota, tapi hasilnya nihil. Rumah itu kini benar-benar kosong. Namun malam-malam tetap membawa cerita. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan bersaksi bahwa setiap tengah malam tirai jendela kamar Rara tersibak sendiri. Dari luar terlihat bayangan seorang perempuan berdiri di baliknya, menatap keluar. Rambutnya tergerai, tubuhnya tak bergerak. Anak-anak kecil sering terbangun di malam hari karena mendengar suara isak tangis pelan datang dari arah rumah itu. Beberapa orang tua yang lewat sehabis pulang dari pengajian mengaku melihat cahaya samar dari kamar belakang. Padahal listrik rumah itu sudah dicabut. Yang paling sering dibicarakan adalah satu hal, kursi kayu tua di ruang tengah. Kursi itu dulu tempat Rara biasa duduk. Kursi yang terukir didudukinya sebelum ia masuk kamar untuk terakhir kalinya. Warga yang nekat melihat dari luar pagar mengatakan bahwa mereka melihat kursi itu sedikit bergoyang, padahal angin tidak berhembus. Tidak ada yang berani masuk ke dalam rumah itu. Bahkan petugas desa yang sempat diminta untuk membersihkan menolak. Mereka berkata ada sesuatu yang tinggal di dalam.
Dan rumah itu tetap berdiri, bisu, dingin. Tapi seolah memandangi desa yang dulu membiarkan semua itu terjadi. Memandangi satu persatu orang yang pernah membungkam, yang pernah pura-pura tak dengar, yang pernah berjalan cepat saat melihat Rara berdiri sendiri dari balik jendela yang tirainya tak pernah benar-benar tertutup. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.